Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Kita kembali berjumpa di majelis online kita, seri kisah para imam mazhab yang agung, dan kita sampai pada volume ketiga, membuka dengan kisah-kisah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadilah dari majelis ilmu tanpa terkecuali, dengan dimudahkan jalan kita ke surga, dicurah-curahkan rahmat, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan tentang pribadi yang sangat agung, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang menjadi panutan dari begitu banyak masyarakat dunia pada hari ini. Dengan persebaran mazhab mungkin bersaing dengan mazhab Imam Abu Hanifah dari sisi banyaknya, dan juga dengan mazhab Imam Malik yang juga banyak dianut gitu. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah, tepat pada tahun kematian dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, menulis biografi Imam Syafi'i, dan beliau mengomentari seakan-akan Allah memberi isyarat bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah yang menggantikan Imam Abu Hanifah dalam memandu umat untuk memahami agama. Kemudian juga ada Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala juga menuliskan biografi beliau, dan istilah beliau mentarjih pendapat yang sampai ada yang menyatakan malam wafatnya Imam Abu Hanifah adalah malam kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Beliau jelaskan tidak demikian, akan tetapi memang dari sisi tahunnya bersamaan antara wafatnya Imam Abu Hanifah dengan kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita bisa memahami kenapa banyak ulama menulis Turjuman Syafi'i atau biografinya Imam Asy-Syafi'i, Hayatus Syafi'i, kehidupan Imam Syafi'i, karena mayoritas ulama dan para ahli hadis ini adalah dalam fikih mereka mengikuti madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di kota Gaza, atau ada yang mengatakan di wilayah Asqalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga menulis biografi Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa karena beliau berasal dari Asqalan, wilayah yang sama dengan tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar menuliskan dahulu wilayah Gaza adalah bagian dari Asqalan. Sehingga kemudian ketika dikatakan, ada yang mengatakan beliau lahir di Gaza, ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, sebenarnya hakikatnya sama. Kalau kita sekarang mungkin menyebut beliau lahir di kota Gaza di provinsi Asqalan. Nah, sekarang wilayah Asqalan sebagiannya masuk dalam wilayah pendudukan penjajahan Israel, penjajahan Zionis, sementara kota Gaza dan jalur Gaza pada umumnya alhamdulillahirabbil alamin masih menjadi wilayah kaum muslimin, di mana masyarakat Gaza adalah masyarakat yang sangat teguh, telah belasan tahun di embargo, dikepung, diblokade tanpa ada celah seakan-akan, tetapi mereka tetap teguh, sabat, bertahan di dalam perjuangan. Saya berkesempatan mengunjungi kota Gaza pada tahun 2012 akhir sampai 2013 awal pada saat itu, dan rasanya memang Masya Allah kota Gaza ini kota yang penuh dengan semangat jihad, kota yang penuh dengan elan bersemangat menuntut ilmu. Sampai saat itu ya, waktu itu sudah 1,6 juta rakyat Gaza itu
terkepung di dalam blokade yang dilakukan oleh penjajah Zionis. Dan pada masa itu ada satu lembaga saja ini dari berbagai macam lembaga yang kami temui, salah satunya disebut Darul Quran was Sunnah, itu membawahi sekitar 40.000 hufad, 40.000 penghafal Quran yang melayani. Dan ini yang 40.000 ini yang maksudnya yang tersertifikasi bukan cuma hafal Quran, tapi bahkan sebagian besar mereka hafal beberapa kitab hadis, dan juga sebagian mereka hafal beberapa kitab sirah. Bayangkan, kitab sirah saja hafal. Mereka melayani masyarakat Gaza yang akan belajar Al-Quran kepada mereka di 1.600 titik untuk menyetorkan hafalan Al-Quran, untuk belajar sirah, untuk belajar tafsir, dan lain sebagainya. Itu ya, Masya Allah. Jadi pada masa itu ketika kami berkunjung, kita bisa melihat sendiri kekuatan Gaza betul-betul adalah Al-Quranul Karim. Sehingga di mana-mana sering kita lihat spanduk, ahlan wa sahlan biman adha as-samawati Gaza binuril Quran. Ahlan wa sahlan, selamat datang penuh kekeluargaan bagi siapapun yang menerangi langit Gaza dengan Al-Quranul Karim. Ini yang terjadi pada masa kini, yang masih bisa kita lihat betapa berkahnya tempat kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i, kota Gaza dan provinsi Asqalan. Provinsi Asqalan sendiri namanya disebut dalam hadis Nabi SAW tentang ribat hingga akhir zaman. Jadi akan senantiasa ada di kalangan umat Rasulullah SAW itu dhahirina alal haq, gitu ya, la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taqumus saah. Akan ada segolongan dari umatnya Nabi SAW tetap tegak di atas kebenaran, menolong kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang mencoba untuk mengkhianati mereka atau menyelisih mereka, dan mereka adalah ahlu Syam. Dari sekian banyak ahlu Syam, semua syarah hadis merujuk tempat di mana ribat hingga akhir zaman akan terus berlangsung adalah kota yang disebut atau wilayah yang disebut sebagai Asqalan yang ada di wilayah Gaza. Disinilah Al-Imam Asy-Syafi'i lahir dari ibundanya. Sementara nasab beliau adalah Muhammad, jadi namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus naik ke atas. Nasab beliau sejak dari Abdu Manaf ke atas adalah sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan keluarga Al-Imam Asy-Syafi'i bersaudara dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berasal dari Bani Hashim bin Abdi Manaf, sementara Imam Asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Kita tahu Hashim dan Muthalib adalah kakak beradik, putra dari Abdu Manaf. Dan ada kisah menarik bahwa Hashim ini digelari sebagai Hashim karena beliau ini suka meremuk roti, kata Hashima. Hashimun itu artinya peremuk roti. Kata Hashim ini, beliau dijuluki demikian karena kalau musim haji demi bisa menjamu banyak orang, beliau memasak daging di dalam kuah yang diperbanyak, kemudian beliau meremuk roti di atasnya untuk supaya makanannya bisa dinikmati oleh banyak orang. Saking inginnya beliau itu berbagi kepada sebanyak mungkin orang, padahal Hashim ini bukan termasuk orang kaya, dia tidak termasuk orang yang berlimpah harta, tetapi semangat berbaginya sangat besar. Pada suatu saat Hashim pergi menuju ke negeri Syam bersama saudaranya Muthalib, dan mereka membawa putra Hashim namanya Saibah bin Hashim. Ketika dalam perjalanan pulang ternyata Hashim meninggal dunia di tengah perjalanan. Lalu Saibah bin Hashim ini dirawat oleh Muthalib, tetapi Saibah ini seorang anak yang sangat berkhidmah, sangat menghormati pamannya, sangat suka melayani pamannya, sehingga begitu sampai di Makkah orang-orang mengiranya sebagai budaknya Muthalib. Dikira ini bukan keponakan tapi budak, sehingga dia dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Nah, dikiranya dia adalah
budak Muthalib. Kata abd itu artinya budak, Al-Muthalib artinya nama orang, yaitu adiknya Hashim. Muthalib sudah berusaha menjelaskan, ini tuh keponakan, ini anak saudaraku, ini anak abangku Hashim, dia bukan budakku. Tapi orang-orang sudah terlanjur memanggil anak ini sebagai Abdul Muthalib. Nah, maka kemudian terkenalah namanya Abdul Muthalib bin Hashim, padahal nama aslinya adalah Saibah. Abdul Muthalib bin Hashim punya putra banyak, salah satunya Abdullah. Abdullah punya putra namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mengetahui ya di situ kekerabatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bertemu nasab di Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi ini sekilas, maka Al-Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai Imamu Quraisy atau imam yang berasal dari Quraisy atau alimu Quraisy, seorang alim dari suku Quraisy. Beliau bernasab Muthalib dan Muthalib ini termasuk yang mendapatkan bagian dari ghanimah maupun fai'. Ini yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, di mana Bani Muthalib ini berkedudukan sama dengan Bani Hashim sebagai yang mendapatkan bagian dari fai' dan ghanimah di dalam peperangan. Sehingga mereka menurut definisi ini, karena mereka juga tidak boleh menerima sedekah, mereka masuk sebagai golongan ahlul bait, gitu ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa dulu ada seorang Habib di Pasuruan. Beliau punya banyak rekan dari kalangan Syiah. Lalu satu hari, tapi beliau adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i. Beliau ditegur oleh seorang ulama Syiah yang berkunjung, kenapa Anda tidak bermadzhab dengan madzhabnya Ahlul Bait? Beliau menjawab, saya bermadzhab dengan madzhabnya Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Imam Ja'far, Imam Zaid, gitu ya. Ditanyakan apakah madzhabnya madzhab Zaidiyah, apakah madzhabnya madzhab Ja'fariyah? Maka beliau menjawab madzhabnya Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i bagi beliau adalah min ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli baitnya Rasulullah SAW, berasal dari Muthalib. Adapun latar belakangnya tentu karena pengorbanan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang sangat tidak bisa dinilai dengan harta semenjak awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi di kota Makkah. Termasuk ketika terjadi satu pemboikotan, piagam pemboikotan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib meskipun banyak yang belum beriman, banyak yang belum masuk Islam, tetapi mereka mengikuti Nabi SAW dan Abu Talib yang menghindar ke Syi'ib Abi Talib yang ada di pegunungan Makkah, tinggal di celah-celah pegunungan, merasakan kelaparan, kedinginan, kesusahan, kepanasan yang sangat parah, paceklik yang sangat berat, dan juga merasakan pemboikotan, tidak menikahkan, tidak dinikahkan, tidak jual, tidak beli, tidak pinjam, tidak dipinjami, gitu ya, dan lain sebagainya dari orang-orang Quraisy. Ini Bani Hashim dan Bani Muthalib karena itu bersatu padu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana nama Syafi'? Nama Syafi'i ini dinisbatkan adalah pada kakek beliau, nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, berarti nasab beliau yang kelima. Nah, kalau bahasa kita kakek canggah, kakek canggahnya Imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Inilah penyebutan nama beliau Syafi'i berasal. Nah, kenapa? Karena Syafi' bin Said ini adalah sahabat juniornya Rasulullah SAW dan beriman sejak kecil. Adapun Said kakek bapaknya kakek canggah ya, kakek keempatnya Rasulullah SAW itu yang bernama Said bin Ubaid, ini termasuk orang Quraisy yang mengikuti perang Badar di pihak Makkah, di pihak orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia tertangkap, Said bin Ubaid ini, oleh kaum muslimin, ditawan di Madinah. Kemudian bersama Abbas bin Abdul Muthalib, itu Said bin Ubaid ini menebus dirinya agar dibebaskan
lalu dia kembali ke Makkah dan dia menyembunyikan keislamannya, dia masuk Islam bersama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini kisah dari kakek-kakeknya Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau dinisbatkan kepada kakek canggahnya Syafi' bin Sa'ib, dan Syafi' maupun Sa'ib bin Ubaid ayahandanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu sahabat senior Sa'ib bin Ubaid, yang satu sahabat junior yaitu Syafi' bin Sa'ib. Ayahanda Imam Syafi'i dilahirkan di daerah Tibalah. Tibalah ini masih wilayah Tihamah, dari jalan yang menghubungkan antara kota Mekah dengan negeri Yaman. Di daerah yang disebut sebagai Tibalah, wilayah Tihamah. Ini asal dari ayahanda Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dia hijrah menuju ke Madinah. Lalu karena kemiskinan yang berat, jadi ayahandanya Imam Syafi'i ini termasuk orang yang miskin, fakir, beliau pindah ke wilayah Gaza, ke Asqalan, dan di sanalah Al-Imam Asy-Syafi'i lahir dari ibundanya Al-Imam Asy-Syafi'i yang sering dipanggil Ummu Habibah. Ini dikenal sebagai seorang dari suku Azd atau kabilah Azdiyah di negeri Yaman. Akan tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan dari jalur lain nasab beliau, ibunda Imam Syafi'i adalah keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sini lagi-lagi Imam Syafi'i terhubung dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibundanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir dalam keadaan yang prihatin. Ada riwayat menyebutkan ayahanda beliau telah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan. Dan Imam Al-Baihaqi dalam biografi Imam Syafi'i yang beliau tulis memilih pendapat ini, yakni bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan ayahandanya sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan. Di dalam keprihatinan ibunda Imam Syafi'i membesarkan Imam Asy-Syafi'i, ada satu riwayat yang dhaif tetapi mungkin perlu kita sampaikan untuk menggambarkan bagaimana kehati-hatian ibu Imam Syafi'i ini tentang asupan terhadap putranya. Di satu hari beliau pergi untuk mencari nafkah, begitu ya, bekerja di pasar. Lalu anaknya ini dititipkan kepada tetangganya, Muhammad bin Idris kecil dititipkan kepada tetangganya. Nah, ketika dia pulang, sang ibunda ini pulang, dia melihat di mata Imam Syafi'i kecil ini ada suatu pandangan yang aneh. Nah, maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian merasa kok ini aneh anak saya. Kemudian ditanyakan, ternyata tadi anaknya menangis kemudian disusui oleh salah satu tetangganya. Sementara tetangga yang menyusui ini ternyata pekerjaannya adalah kahinah atau seorang dukun perempuan. Jadi disitulah dia merasa ada yang aneh, ada yang masalah pada putranya. Lalu kemudian putranya ini dibawa pulang, tubuh Muhammad bin Idris kecil ini dibalik, kemudian dipukul-pukul secara lembut di bagian belakangnya sehingga bayi ini pun muntah. Untuk dibersihkan, dijaga supaya dia tidak mengasup hal-hal yang berasal dari sumber-sumber yang syubhat, apalagi yang haram. Ini yang dilakukan oleh ibunda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil. Ketika usia Imam Asy-Syafi'i balita, ibundanya semakin merasa berat hidup di Gaza, di wilayah Asqalan ini. Kemudian beliau membawa Muhammad bin Idris kecil ini menuju ke kota Makkah, karena setidaknya di kota Makkah ini mereka akan bertemu dengan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga akan ada perhatian yang lebih kepada Muhammad bin Idris kecil. Di samping ibundanya juga sangat khawatir bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil ini akan kehilangan sejarah keluarganya, kehilangan nasabnya. Dalam bahasa Jawa disebut kepaten obor, kalau kemudian tidak dikenalkan dengan paman-pamannya dari pihak ayahandanya dari Bani Muthalib yang ada di kota Makkah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di kota Makkah inilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memulai petualangannya di dalam menuntut ilmu yang sangat luar biasa kisah-kisahnya. Kita bisa menyitir misalnya kisah bahwa Ibunda Imam Asy-Syafi'i ini tidak kuat untuk membayar guru privat, bahkan juga tidak kuat untuk membayar guru kutab. Ada guru privat, biasanya orang-orang Makkah itu kalau ingin anaknya menguasai Al-Quranul Karim, mereka menyerahkan anaknya kepada seorang guru privat untuk diajari sampai hafal Al-Quran. Atau kalau untuk orang yang lebih golongan ekonominya lebih bawah dibanding yang elit seperti itu, maka anaknya diikutkan di kutab, di madrasah-madrasah kecil untuk bisa menghafal Al-Quran Karim. Nah, Muhammad bin Idris kecil ini tidak terfasilitasi untuk itu karena ibundanya yang sangat fakir keadaannya pada zaman itu, sehingga yang dia lakukan dia hanya bermain-main saja. Tetapi apa yang lakukannya ketika bermain, dia bolak-balik bermain melewati sebuah area kutab di mana pendengarannya yang tajam bisa mendengar bagaimana sang guru mengajar di dalam kutab tersebut. Lalu ternyata dia bisa menghafal dengan sekali dengar semua yang disampaikan oleh sang guru. Jadi berulang kali itulah yang dia lakukan, sehingga kemudian satu hari guru ini tertarik melihat dia berulang kali bolak-balik melewati kelas yang diajarnya. Lalu dia dipanggil, "Anak kecil, apa yang kamu lakukan?" "Maafkan aku guru, ibuku tidak memiliki cukup uang untuk membayar guru yang akan mengajariku, sehingga tidak ada pilihan bagiku belajar Al-Quran kecuali mendengarkan bacaanmu dengan berbolak-balik seperti ini." "Oh begitu, apakah engkau bisa menghafalnya?" Lalu kemudian Muhammad bin Idris kecil menyampaikan hafalan semua yang dia dengar pada hari itu dan juga hari-hari sebelumnya, sehingga sang guru pun sangat takjub dan dia mengatakan, "Masuklah ke kelasku, demi Allah aku tidak halal mengambil upah darimu karena Allah yang telah menganugerahkan kepadamu kecerdasan yang luar biasa, kamu bisa mendengar dengan sekali dengar langsung bisa menghafal." Ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i yang sangat terkenal, bagaimana beliau adalah orang yang sangat mudah menghafal, baik dengan pendengaran maupun dengan penglihatan. Nanti kita akan menemukan riwayat bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu kalau hendak membaca satu halaman kitab, maka halaman di sebelahnya harus ditutup. Kenapa? Karena ingatan beliau fotografis mungkin ya, secara visual ingatan beliau fotografis. Kalau sedang mempelajari satu halaman, ada halaman lainnya terbuka, maka beliau akan masuk dua halaman itu sekaligus. Jadi beliau biasanya menutup halaman yang lain supaya bisa berkonsentrasi pada satu halaman saja. Ini diantara sebuah keutamaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kecerdasannya. Jadi guru ini berkata, "Aku tidak halal mengambil upah dari mengajarimu karena engkau telah diberikan kecerdasan sedemikian rupa oleh Allah." Maka ibundanya sangat bersyukur pada saat itu, sehingga dia semakin menyemangati dan memotivasi putranya untuk semakin banyak belajar, khususnya belajar tentang Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada usia 7 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i telah menghafal Al-Quran secara lengkap. Kemudian dia juga tertarik untuk belajar syair. Nah, ini seperti kita ceritakan kemarin, setiap imam itu memiliki passion masing-masing. Imam Abu Hanifah passionnya jadi pedagang, Imam Malik passion awalnya pengen jadi penyanyi, adapun Imam Asy-Syafi'i itu passion awalnya pengen menjadi seorang penyair. Kenapa? Karena pada zaman itu profesi penyair itu cukup menjanjikan. Kalau Anda seorang penyair yang brilian, yang bisa menyusun syair dengan bagus, dengan sekali berdiri ataupun sekali duduk, langsung bisa menguntai bait-bait yang indah dan panjang, maka kalau Anda beruntung satu saat bisa membacakan syair di depan Harun ar-Rasyid, khalifah pada zaman itu, lalu Harun ar-Rasyid berkenan dengan syairnya, maka apa yang terjadi? Dia bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat berharga. Misalnya
Pada zaman itu ada seorang penyair terkenal namanya Farasdak, seorang Persia yang ketika menyusun syair Arab juga sangat indah luar biasa. Dia sekali mementaskan syairnya di hadapan Harun ar-Rasyid itu bisa membawa pulang 40.000 dirham, 100.000 dirham gitu ya. Kalau 1 dirham itu sekitar berapa nih sekarang? 3,5 gram perak ya, katakanlah kita hitung 100.000. 100.000 kalikan 100.000 gitu ya. Itu ya 10 miliar ya sekali memintaskan syair itu bisa dapat upah 10 miliar dari Harun ar-Rasyid kalau Harun ar-Rasyid berkenan dengan syairnya. Maka tidak heran dalam kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat berkesempitan pada zaman itu, ibundanya yang sangat fakir, maka cita-cita menjadi penyair ini menjadi masuk akal bagi seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil. Dia belajar di suku Hudzail, salah satu suku yang dikenal paling fasih di kalangan masyarakat Arab saat itu. Kenapa tidak belajar di tengah Quraisy? Karena dialek Quraisy ini pada saat itu pun hampir punah disebabkan orang-orang Quraisy ini banyak bergaul dengan berbagai suku bangsa dari luar kota Makkah yang berada di kota Makkah baik untuk sementara maupun bermukim, sehingga dialek Quraisy itu nyaris-nyaris pada saat itu jarang sekali bisa didengar, jarang sekali bisa dilafalkan dengan fushah, dengan fasih. Pilihannya adalah untuk belajar kepada suku lain yang memiliki kefasihan setara dengan Quraisy pada aslinya, yaitu suku ini adalah suku Hudzail. Dan suku Hudzail ini termasuk salah satu suku yang dialeknya dipakai di dalam cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dialek Quraisy dipakai, dialek Hudzail juga boleh dipakai di dalam membaca Al-Qur'anul Karim secara fasih, riwayat-riwayat yang fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil ini kemudian bermukim di tengah perkampungan suku Hudzail untuk kemudian belajar adab atau sastra Arab, belajar nahwu, gramatika bahasa Arab, belajar sorof, belajar istilah ilmu sekarang. Sorof itu perubahan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Beliau belajar nahwu, sorof, sampai kemudian mantiknya, logika, balaghah, itu ya, arud, ya, ilmu-ilmu tentang sastra Arab yang rumit, dan belajar tentang syair, baik rajasnya, hajasnya, majasnya, dan lain sebagainya di tengah suku Hudzail. Ketika beliau sedang asyik belajar syair, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan taufik dengan cara yang luar biasa. Beliau sedang membacakan syairnya pada suatu hari, didengarkan oleh para pemuda yang semuanya terkagum, tertakjub-takjub kepada syair-syair beliau. Lewatlah seorang ulama besar, mufti kota Makkah, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kata Zanj itu biasanya merujuk kepada benua Afrika. Orang yang disebut sebagai Zanji itu biasanya adalah berkulit hitam. Wallahu a'lam bishawab tentang Muslim bin Khalid Az-Zanji. Apakah itu terkait dengan asal beliau dari Afrika ataukah karena beliau pernah tinggal di salah satu kota di Afrika sehingga kemudian beliau dinisbatkan sebagai Zanji. Nah, Muslim bin Khalid Az-Zanji ini akan menjadi salah satu guru paling berpengaruh pada diri Imam Asy-Syafi'i. Pada saat itu Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti kota Mekah ini, melewati Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang masih muda ini, yang membacakan syairnya ini, masih remaja pada saat itu. Kemudian dia bertanya, siapakah namamu nak? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecil menjawab, namaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Bani Muthalib. Langsung kalau orang tahu bahwa nasabnya Syafi' kepada Syafi'i, nisbatnya kepada Syafi' bin Saib bin Ubaid, maka dia langsung dikenali sebagai seorang Muthalibi, seorang dari Bani Muthalib. Na'am ya Syekh, tentu betul demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji mengangguk-angguk sambil mengatakan, sangat fasih bahasamu, sangat merdu suaramu, sangat baik penampilanmu, alangkah indahnya kalau semua itu engkau gunakan untuk memahamkan umat ini
tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muslim bin Khalid Az-Zanji merekomendasikan, sayang sekali kalau kamu cuma memakai kecerdasanmu gitu ya, kefasihanmu ini hanya untuk bersyair-syair, padahal engkau memiliki potensi yang sangat besar untuk menjelaskan agama ini, Al-Quran dan Sunnah, secara fasih, secara lembut, secara indah, secara mengena kepada kaum muslimin dimanapun berada. Nasihat Muslim bin Khalid Az-Zanji ini diperkuat oleh seorang ulama lain namanya Husain bin Ali bin Yazid, yang kemudian juga melihat potensi pada diri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga dia juga merekomendasikan hendaknya kamu belajar ilmu fikih untuk bisa membuatmu memahamkan umat ini tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak bertemu Muslim bin Khalid Az-Zanji itu dikatakan Imam Syafi'i tidak bisa tidur selama beberapa malam, ada yang mengatakan 3 malam gitu ya. Kemudian dia mulai mencari guru untuk belajar ilmu yang terkait dengan agama dari seorang yang ya hafal Quran sudah, itu standar ya. Pada masa itu semua anak hendaknya hafal Quran gitu ya. Beliau sudah hafal pada usia 7 tahun. Kemudian beliau mulai belajar hadis. Beliau mulai belajar fiqih, beliau mulai belajar tafsir, beliau mulai belajar berbagai macam ilmu yang diperlukan untuk menjadi seorang ulama. Maka beliau memiliki guru-guru yang sangat banyak, bahkan di kota Makkah sendiri, dan guru-guru beliau adalah ulama-ulama yang sangat terkemuka pada zaman itu. Ya, tadi yang sudah kita sebut, Mufti Makkah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian beliau juga belajar kepada Husain bin Ali bin Yazid. Beliau belajar kepada Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Kemudian beliau belajar kepada paman jauhnya Muhammad bin Ali bin Syafi'. Ya, ini adalah paman jauh beliau yang juga menjadi seorang ulama di Masjidil Haram. Kemudian salah satu guru yang paling berpengaruh pada diri beliau adalah juga Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini juga adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan inilah guru utamanya Imam Ahmad bin Hanbal selain Imam Syafi'i adalah Sufyan bin Uyainah. Dan ini adalah juga guru yang sangat menyayangi Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki, seorang juga mengikuti, adalah murid dari Imam Malik rahimahullah ta'ala di Madinah. Kemudian beliau belajar juga kepada Sa'id bin Salim. Kemudian juga belajar kepada Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama sekaligus zahid, orang yang sangat zuhud. Imam Fudail bin Iyad, sahabat dari Imam Abdullah ibnul Mubarak. Dan Fudail bin Iyad ini ulama yang paling dihormati di Mekah oleh Harun ar-Rasyid. Jadi kenapa dia dihormati Harun ar-Rasyid? Di antaranya karena tidak bisa dikasih apapun, baik dalam pemberian, hibah, hadiah atau apapun. Oleh Harun ar-Rasyid itu selalu gagal ngasih Fudail bin Iyad. Kalau ngasih ulama lain masih ada kemungkinan berhasil. Ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu dalam bentuk harta dan lain sebagainya. Bahwa penggunaannya untuk apapun terserah mereka, para ulama itu. Tetapi Harun ar-Rasyid hampir selalu kehabisan akal untuk gimana caranya ngasih hadiah kepada Fudail bin Iyad. Sehingga Fudail bin Iyad ini, kalau Harun ar-Rasyid berada di Mekah, selalu Harun ar-Rasyid memerlukan waktu untuk kemudian menghadap kepada Fudail bin Iyad di rumahnya yang sederhana, kemudian meminta nasihat-nasihatnya. Imam Fudail bin Iyad adalah orang yang dikaruniai ma'rifat, sehingga terkenal dengan ungkapan yang luar biasa. Aku bisa mengetahui bagaimana kedudukanku di sisi Allah pada saat itu dengan melihat dari sikap dan akhlak serta adab istriku, anak-anakku, bahkan juga sampai tikus-tikus yang ada di rumahku. Itu menjadi penanda hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah sedang baik, kata dia, istriku juga kepadaku baik gitu ya, anak-anakku juga baik, bahkan tikus-tikus di rumahku juga baik. Tetapi kalau aku sedang bermasalah, terganggu fokusku kepada Allah oleh suatu urusan tertentu, maka demikian pula akan menjadi bermasalah
hubunganku dengan istriku, dengan anak-anakku, dan juga dengan tikus-tikus di rumahku. Ini yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Di antara nasihatnya Imam Fudail bin Iyad yang luar biasa kepada Harun ar-Rasyid, pada suatu hari Harun ar-Rasyid masuk ke rumahnya, lampu dimatikan, kemudian dipegang tangannya oleh Fudail bin Iyad. Betapa halusnya tangan ini akan berubah menjadi tulang belulang yang dihinggapi oleh belatung, yang dihinggapi oleh cacing-cacing tanah begitu masuk ke kubur beberapa hari. Harun ar-Rasyid langsung menangis dengan nasihat semacam itu dari Fudail bin Iyad, gitu ya. Dan nasihat-nasihat lain yang luar biasa yang sering diungkapkan oleh Fudail bin Iyad kepada Harun ar-Rasyid. Dan ini menjadi guru Imam Syafi'i, termasuk guru ruhani beliau. Jadi guru dalam tazkiyatun nafas, guru dalam mensucikan jiwa adalah Imam Fudail bin Iyad di kota Mekah. Nah, pada saat itulah di Mekah ini Imam Asy-Syafi'i semakin merepotkan ibunya, karena ibunya itu harus menyediakan beberapa tempayan di rumah untuk menampung tulang belulang, lembaran kulit, kemudian juga pecahan-pecahan tembikar, bahkan pelepah-pelepah kurma yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai alatnya untuk mencatat berbagai hadis dan pelajaran yang diterimanya. Jadi di rumahnya itu dikumpulkan sampai bertumpuk-tumpuk di tempayan. Ketika nanti beliau cukup dewasa dan diangkat menjadi qadhi di negeri Yaman, di kota San'a, maka beliau berangkat dari Mekah ke Yaman itu membawa kira-kira 3 gerobak penuh dari berbagai serpihan itu ya, dari tulang, pelepah kurma, pecahan tembikar dan lain sebagainya yang menjadi catatan ilmu-ilmu beliau. Ini yang menjadi kendala juga bagi Imam Syafi'i untuk belajar pada masa mudanya, karena beliau tidak cukup memiliki uang untuk membeli kertas, untuk membeli pena dan tinta yang bagus, karena pada masa itu harga kertas kita ketahui sangat mahal. Sampai zaman-zaman berikutnya kalau orang membeli buku itu harganya sangat mahal. Di masa Imam Ad-Dhahabi, satu kopi Sahih Al-Bukhari tentu saja ditulis tangan, yang di bagian pinggirnya diberi hiasan dengan warna emas yang cukup menarik. Itu satu kopi Sahih Bukhari pada zaman Imam Ad-Dhahabi kira-kira tahun 1300 Masehi, itu satu jilid Sahih Bukhari harganya 1000 dinar. Kalau dihitung sekarang 1 dinar 4,25 gram emas itu 4 juta, karena 1 gram sudah 900 lebih sekarang ya. 4 juta kalikan 1000 dinar itu sekitar 4 miliar. Itu satu kopi Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau sekarang ada buku seharga 140.000, ada yang bilang itu bukunya mahal, itu tidak menghargai sejarah gitu ya. Dulu satu kitab itu bisa bernilai 4 miliar gitu ya. Sekarang orang kadang-kadang membandingkan ya, 140.000 itu bisa dipakai makan berapa kali, tetapi makan itu bisa hilang, sedangkan yang namanya ilmu itu akan terpakai seterusnya. Ini contoh agar kita bisa menghargai ilmu. Pada zaman Imam Syafi'i, beliau saking kesulitannya sampai harus menulis di pelepah-pelepah, di tulang-tulang, di potongan kulit dan juga pecahan tembikar. Ini adalah kebiasaan Imam Syafi'i ketika di Makkah, dan beliau berada dalam kondisi miskin meskipun beliau telah mulai pada saat itu mengajar. Ini tidak lama, setiap belajar pada seorang guru, Imam Syafi'i itu selalu tidak lama kemudian diangkat untuk menjadi asisten pengajar dan bahkan menggantikan mengajar. Termasuk kepada guru kutab yang mengajar Al-Quran itu, beliau langsung diangkat menjadi pengajar Al-Quran, menggantikan guru kutabnya itu. Demikian pula di mejanya, tempat mengajarnya, kursinya Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Syafi'i ini telah kemudian mulai berfatwa pada usia beliau kira-kira 13 tahun. Dia ada cerita pada suatu bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i duduk di
samping kursinya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini diantara adabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat agung yang perlu kita tiru. Beliau meskipun sudah diangkat jadi pengajar tidak pernah mau duduk di tempat gurunya biasanya duduk. Kalau tempat duduk itu biasa dipakai oleh gurunya, maka dia akan duduk di tempat yang lain. Dia akan duduk di samping kursi itu seakan gurunya masih ada di situ untuk mengawasi. Nah, Muslim bin Khalid Az-Zanji itu mengangkat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk menjadi mufti ketika sudah baru berusia 13 tahun. Dia duduk di dekat kursinya Muslim bin Khalid Az-Zanji kemudian menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ketepatan pada saat itu di bulan Ramadan, tiba-tiba di tengah majelis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini minum dari wadah airnya, qaabnya yang dia bawa. Orang-orang pun protes, "Wahai Imam, kenapa Anda minum? Padahal ini adalah bulan Ramadan. Mengapa Anda melakukan pelanggaran sedemikian berat dengan minum di tempat terbuka dan tidak berpuasa?" Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kemudian menjawab, "Mohon maaf, saya memang belum wajib puasa." Loh, kok bisa? Iya, karena pada usia 13 itu Imam Syafi'i belum balik, tetapi beliau sudah menjadi seorang mufti. Bayangkan, belum balik tapi sudah diangkat menjadi mufti. Tidak lama kemudian juga beliau diangkat untuk mengajar di tempat mengajarnya Sufyan bin Uyainah, seorang ulama yang luar biasa, ahli hadis terkemuka pada saat itu, disebut sebagai pemilik hadisnya kota Mekah, sebagaimana Imam Malik menjadi pemilik hadis di kota Madinah. Kalau belajar hadis di kota Madinah kepada Imam Malik, kalau belajar hadis di kota Mekah itu kepada Sufyan bin Uyainah. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah sedih karena beliau tidak berkesempatan berjumpa dengan Imam Malik. Jadi meskipun sebenarnya kalau ngejar usia masih mungkin, tapi terlalu muda saat itu Imam Ahmad di Baghdad, belum sempat pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Lalu beliau mengatakan, "Aku merasa sangat sedih karena tidak sempat berguru kepada Malik, tetapi Allah menggantikan untukku Malik dengan Sufyan bin Uyainah." Ini tentang kedudukan dan kemuliaan Imam Sufyan bin Uyainah di kalangan para ulama pada zaman tersebut, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah menamatkan pelajarannya di Mekah, Imam Asy-Syafi'i ingin sekali menuntut ilmu, belajar kepada Imam Malik di Madinah. Tapi sebelum berangkat menemui Imam Malik di Madinah, beliau menemui Imam yang tadi kita sebut, Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki, muridnya Imam Malik yang juga meriwayatkan Muwatta. Maka kepada Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki, Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta. Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki membacakan kitab Muwatta dari catatan dan hafalannya. Imam Asy-Syafi'i pun ternyata langsung dapat menghafal keseluruhan kitab Muwatta ini pada usia beliau kira-kira 12 tahun. Jadi di usia 12 tahun di Mekah, beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta, dan ini menguatkan tekad beliau untuk bisa berangkat ke Madinah belajar langsung kepada Imam Malik. Pada saat itu beliau diberitahu Imam Malik tidak mudah untuk menerima murid. Imam Malik itu kenapa tidak mudah menerima murid? Karena memang kalau sudah menerima murid, maka Imam Malik menanggung seluruh kehidupan murid-muridnya. Jadi Imam Malik itu muridnya dibatasi, tetapi semua yang diangkat menjadi murid khusus Imam Malik itu seluruh penghidupannya ditanggung. Jadi kayak pesantren gratis gitu di Madinah itu, yang kemudian ditanggung semuanya penghidupannya oleh Imam Malik. Jadi itu juga yang menjadi perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Di satu sisi, Imam Abu Hanifah terkenal paling anti menerima hadiah dan pemberian dari para penguasa, sementara Imam Malik menerima tetapi menggunakannya untuk dikhidmahkan kepada ilmu dalam bentuk membiayai murid-muridnya yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Maghrib, ada yang dari Andalusia, dari Cordoba, kemudian dari Mesir, dari Yaman, dari Irak, dari Syam, dari berbagai penjuru dunia Islam yang datang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Kalau sudah diterima sebagai murid Imam Malik, berarti seluruh penghidupannya akan ditanggung oleh Imam Malik, seluruh biaya hidupnya akan ditanggung oleh Imam Malik. Itu bedanya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Malik mau menerima hadiah dari penguasa, dari Harun ar-Rasyid,
mau menerima dari Abu Ja'far Al-Mansur, mau menerima dari Muhammad Al-Mahdi, mau menerima dari Musa Al-Hadi, beliau mau menerima, tetapi kesemuanya dikhidmahkan untuk ilmu dengan melayani murid-muridnya, menanggung penghidupan murid-muridnya. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik. Kemudian karena tidak mudah untuk jadi murid Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i pun diberi pengantar atas jasa baik salah seorang pamannya, yaitu tadi gurunya yang juga pamannya. Beliau mendapatkan rekomendasi untuk belajar kepada Imam Malik yang ditandatangani oleh gubernur kota Mekah pada saat itu. Jadi gubernur kota Mekah ini berasal dari Bani Hashim, bawahan dari kekhalifahan Abbasiyah. Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Bani Muthalib ini cukup disayang oleh gubernur kota Mekah, sehingga gubernur kota Mekah ini menulis surat rekomendasi untuk Imam Syafi'i supaya bisa menjadi murid Imam Malik. Surat ini kemudian dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i ke kota Madinah, akan tetapi di sana gubernur kota Madinah sendiri yang juga berasal dari Bani Hashim, yang berasal dari keluarga Abbasiyah, ini takut untuk menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Imam Malik, gitu ya. Ini beliau saking berwibawanya Imam Malik sampai gubernur saja menyampaikan rekomendasi dari gubernur Mekah untuk bisa Imam Syafi'i diterima belajar di pesantrennya dalam tanda kutip Imam Malik, itu ternyata tidak berani gubernur Madinah ini. Dengan firasatnya, guru Madinah berkata, wahai anakku, kepada Imam Syafi'i, lebih baik engkau hadir di majelisnya Malik, majelis yang umum, majelis yang bukan hanya untuk murid-muridnya, biasanya dimulai selepas maghrib, dilanjutkan seba'da isya di Masjid Nabawi. Itulah waktunya Malik mengajar umum bagi siapapun yang ingin belajar darinya. Hadirlah ke majelis itu, semoga Malik bisa melihatmu dan semoga Allah bukakan pintu kemudahan bagimu untuk belajar kepada Malik. Kemudian betul dalam sebuah riwayat dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i muda kemudian duduk di majelisnya Imam Malik rahimahullah ta'ala di Masjid Nabawi. Pada saat itu di Raudhah Masjid Nabawi, dan dia bisa melihat bagaimana luar biasa berwibawanya Imam Malik dengan pakaiannya yang indah dan anggun, dengan wewangiannya yang sangat harum, dengan penampilannya yang sangat berwibawa, yang sangat gagah, duduk di atas kursi di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar dengan luar biasa sampai majelis selesai. Dan sepanjang majelis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mencoba untuk memperhatikan semua yang disampaikan Imam Malik. Beliau pun belajar untuk menghafal kesemuanya. Begitu majelis selesai, ternyata Imam Malik betul melihat keberadaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini memang ya, orang itu kalau kemudian di dalam hatinya ada cahaya, Allah tampakkan cahaya itu kepada orang yang juga memiliki firasat yang tajam, yang memiliki juga cahaya di dalam hatinya. Seakan-akan Imam Malik melihat cahaya di dalam hati Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i muda ini, maka kemudian beliau menahan ketika jamaah bubar, beliau mengatakan, "Aqbil anta ya fata, taqaddam." Silahkan anak muda, kamu maju ke sini, gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i yang ditegur maju dengan gemetar. Beliau sangat menjaga adabnya kepada Imam Malik, berjalan dengan perlahan dan menunduk, tidak berani menatap langsung wajah Imam Malik. Kemudian Imam Malik menegurnya dengan bertanya, "Sismak, masmuka ya, akhil karim, wa min aina anta?" Siapa namamu dan dari mana kamu? Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjawab, "Ana Muhammad bin Idris." Kemudian ditanya, "Min Makkah?" "Na'am, min Makkah." Gitu ya. Kemudian disebutkan bahwa Imam Malik langsung mengenali Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' ini sebagai seorang Muttalibi. Kemudian disifati oleh Imam Malik, "Kamulat sifatuk walakinna anta asa'tal adab." Gitu ya. Ini sifat-sifat Anda ini seakan sempurna. Anda seorang pemuda tampan, Anda seorang pemuda cerdas, Anda seorang dari nasab yang mulia, berasal dari
Bani Muthalib, saudara Bani Hashim, Quraisy yang murni gitu ya. Tetapi engkau telah buruk di dalam beradab di dalam majelisku. Kaget sekali dan makin berkeringat dingin Imam Syafi'i muda ini mendapatkan teguran Imam Malik. Beliau bertanya, kenapa Imam mensifati saya sedemikian? Apakah yang menjadi sebabnya? Kemudian Imam Malik menyebutkan, ketika aku sedang membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang menghormati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tunduk menyimak khusyuk, engkau justru bermain-main. Apa yang saya lakukan wahai Imam? Engkau bermain-main dengan jari tanganmu, jari tangan kanan di telapak tangan kiri. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjawab dengan agak berbahagia ketika itu, karena itu yang dipermasalahkan Imam Malik. Ada kesempatan bagi dia untuk menjelaskan ke semua persoalannya kepada Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, ini adalah cara saya untuk menulis hadis-hadis Anda. Kemudian Imam Malik menegur, coba perlihatkan tanganmu. Kemudian diperlihatkan tangannya Imam Syafi'i, tentu saja kosong, tidak ada apa-apanya. Ma'ara syai'an. Kemudian Imam Malik mengatakan, aku tidak melihat sesuatu di tanganmu, mana tulisanmu? Kemudian Imam Muhammad bin Isa Syafi'i berkata, ini adalah thariqah, metode saya, cara saya, pendekatan saya di dalam menghafalkan hadis-hadis yang engkau bacakan. Karena saya terbiasa sejak kecil tidak memiliki uang untuk membeli kertas dan pena, maka saya ini terbiasa untuk menghafal dengan cara seperti ini. Kata Imam Malik, aku tidak pernah mengenal ulama-ulama yang terdahulu dari kalangan atba'ut tabi'in maupun tabi'in melakukan hal yang demikian. Kata Imam Syafi'i, ini adalah hanya cara saya untuk menghafal. Maka Imam Malik berkata, kalau begitu buktikan. Apa yang harus saya buktikan? Bacakan hadis-hadis yang tadi aku bacakan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membacakan hadis-hadis yang dibacakan Imam Malik sejak ba'da maghrib, awal majelis sampai ditutup. Itu kira-kira ada 30 hadis dan kira-kira sekitar 15 asar. Dan semuanya dibacakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tanpa ada yang salah sama sekali, disertai dengan sanadnya. Jadi tidak cuma matannya berbunyi bagaimana, kandungan isinya seperti apa, tetapi lengkap dengan sanadnya dibacakan oleh Imam Syafi'i dari awal sampai akhir sebanyak 30 hadis dan 15 asar tadi, dan tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Ini yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika itu yang membuat Imam Malik berdecak takjub, Masya Allah, engkau sudah menghafal kesemuanya dan tidak salah dalam satu hadis pun. Pada saat itulah Imam Asy-Syafi'i melihat kesempatan untuk menyerahkan surat rekomendasi dari gubernur Mekah kepada Imam Malik. Kemudian diseratkan surat rekomendasi itu, lalu Imam Malik rahimahullah ta'ala membacanya sekilas dan menutupnya kembali, kemudian memasukkannya ke dalam saku, mengatakan, sejak kapan ilmu Allah dan Rasulnya diperoleh melalui rekomendasi? Demi Allah, wahai anakku, engkau tidak memerlukan rekomendasi ini. Mulai besok tinggallah di rumahku dan belajarlah kepadaku. Inilah kehormatan yang diberikan Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Imam Syafi'i. Sejak hari tersebut beliau tinggal di rumah Imam Malik rahimahullah ta'ala dan belajar kepada Imam Malik, dan hanya perlu beberapa hari sehingga kemudian Imam Syafi'i dijadikan sebagai asisten oleh Imam Malik karena kalimat yang fasih, bahasa Arab yang sempurna, suaranya yang merdu dan penampilannya yang menarik. Maka karena Imam Syafi'i juga sudah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik sejak di Mekah, Imam Malik mempersilahkan Imam Syafi'i untuk menjadi pembaca hadis setiap Imam Malik membahas satu masalah. Jadi metode Imam Malik mengajar ketika itu, beliau mengajar membahas tema tertentu lalu mengutip hadis dari kitab Al-Muwatta. Nah, tiap tiba waktunya untuk mengutip hadis, beliau mempersilahkan Imam Syafi'i untuk membacakan hadisnya. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik. Atau ketika menjawab pertanyaan juga begitu, beliau merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Itu yang diminta untuk membacakan hadisnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam majelisnya Imam Malik, selain belajar kepada Imam Malik sendiri,
Imam Syafi'i ini orang yang sangat haus dengan ilmu. Beliau pernah mengatakan ketika ditanyai oleh Harun ar-Rasyid, seperti apa engkau terhadap ilmu? Saya ini terhadap ilmu seperti seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, maka dia akan terus mencari dan mencari. Saya ini orang yang berharap dalam menyimak ilmu bahwa seluruh tubuh saya ini telinga. Saya pengennya seluruh tubuh saya ini telinga saja anggota badannya, karena saya sangat menghajatkan telinga untuk menyimak berbagai macam ilmu dari berbagai guru. Sehingga di Madinah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala selain belajar kepada Imam Malik, beliau belajar juga kepada Ibrahim bin Abu Yahya. Beliau belajar juga kepada Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang ulama besar juga dari Persia. Beliau belajar juga kepada Auf bin Khalid. Beliau belajar kepada Ismail bin Ja'far. Kemudian beliau belajar kepada Ibrahim bin Sa'id rahimahumullahu ta'ala. Guru Imam Syafi'i di Makkah sudah sangat banyak, di Madinah bertambah jauh lebih banyak lagi. Ini yang pada saat itu dilakukan Imam Syafi'i di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah puas menuntut ilmu di Madinah dan kemudian juga diiringi dengan wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah, maka Imam Syafi'i kembali ke kota Makkah. Beliau kembali ke kota Makkah dan di kota Makkah beliau meneruskan mengajar di kota Makkah di majelis di Masjidil Haram, menggantikan guru-gurunya yang semakin bangga dengan beliau. Wabil khusus ketika itu Sufyan bin Uyainah sangat membanggakan Imam Asy-Syafi'i, sehingga dia mengusulkan kepada gubernur untuk disediakan majelis khusus bagi Imam Syafi'i di Masjidil Haram. Pada saat itulah di Masjidil Haram Imam Syafi'i diberikan majelis yang khusus. Kemudian di majelis beliau ini menjadi majelis yang paling besar, majelis yang paling ramai, majelis yang paling banyak dihadiri oleh orang dari berbagai penjuru, wabil khusus pada musim haji. Ulama-ulama yang lain itu muridnya sedikit dan rata-rata mereka fokus murid-muridnya ini mengajar bidang yang belajar bidang yang dikuasai oleh gurunya. Sufyan bin Uyainah misalnya adalah guru ilmu hadis. Maka murid-murid yang datang itu bawa catatan untuk mencatat hadis-hadis saja yang dibacakan oleh Sufyan bin Uyainah. Demikian pula Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah guru besar fikih. Maka orang belajar mencatat fikih dan fatwa-fatwa beliau. Tetapi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini selalu memulai dengan qala Allah, qala Rasulullah SAW, tetapi beliau menguraikan pemahamannya dengan begitu detail dari ilmu tafsirnya, dari ilmu asbabun nuzulnya, dari ilmu nasih mansuhnya, dari ilmu al-waqf wal ibtida, dari ilmu am wal khas dan lain sebagainya dengan begitu sangat luar biasa mencerahkan. Maka yang hadir majelisnya Imam Syafi'i ini tidak terbatas hanya kalangan para pelajar, santri dan ulama-ulama muda, tetapi juga para pejabat, orang-orang biasa sampai para fakir dan miskin, orang-orang yang tua, jompo pun hadir, bahkan anak-anak kecil pun banyak yang hadir, karena hampir semuanya merasakan betapa pembahasannya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah pembahasan yang sangat mudah dipahami. Pada tahun inilah ketika Imam Syafi'i kira-kira berusia 30 tahun, untuk pertama kalinya beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang menunaikan haji pada tahun itu bersama kedua sahabatnya, yaitu Ishaq bin Rahawayh dan Yahya bin Ma'in. Ini 3 serangkai ulama muda dari negeri Irak pada saat itu. Yahya bin Ma'in adalah ahli jarh wa ta'dil. Beliau adalah orang yang paling detail dalam meneliti para perawi hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan pencatatan dan musnadnya, hadis-hadis bersanadnya yang sangat lengkap. Kemudian juga Imam Ishaq bin Rahawayh yang kemudian juga menjadi seorang yang sangat faqih dalam berbagai persoalan fikih selain menghafal banyak hadis. Ini yang datang pada tahun tersebut. Lalu pada saat itu diceritakan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Yahya bin Ma'in
ini majelis yang paling mereka favoritkan, mereka datangi adalah majelisnya Sufyan bin Uyainah yang membacakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu hari ternyata Imam Ahmad bin Hambal tidak ikut mereka berdua untuk hadir di Sufyan bin Uyainah. Justru Ahmad bin Hambal hadir di majelisnya Imam Asy-Syafi'i, yang membuat dua orang ini mengkomplain, memprotesnya, mengatakan, kenapa kau tinggalkan majelis seorang syekh ternama dengan sanad yang ali seperti Sufyan bin Uyainah hanya untuk hadir di majelisnya seorang anak muda yang usianya tidak jauh berbeda dengan kita. Ini protes teman-temannya. Ternyata waktunya sudah habis. Ini Bapak Ibu rekan-rekan yang disayang Allah SWT, kita baru sepertiga dari kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i yang bisa kita bahas ya. Kita akan teruskan nanti pada pertemuan yang selanjutnya, khususnya tentang pertemuan tiga ulama Irak dengan Imam Asy-Syafi'i muda di kota Makkah, dan bagaimana Imam Syafi'i membuat tertakjub-takjub dan tercengang-cengang para ulama pada zaman itu dengan jawaban-jawaban dari berbagai pembahasan tentang Quran dan Sunnah yang sangat luar biasa. Dan nanti kita juga bahas mihnah yang beliau hadapi setelah beliau diangkat menjadi hakim di Yaman, kemudian harus menghadap Harun ar-Rasyid dalam keadaan terbelenggu, dan seterusnya sampai beliau berpetualang ilmu di Baghdad, kembali ke Mekah, kemudian ke Baghdad lagi, sampai akhirnya kemudian beliau harus hijrah ke Mesir. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kita baru sampai pembahasan Imam Syafi'i kembali ke Makkah pada usia 29-30 tahun untuk menjadi mufti, dan tiga orang ulama Irak ini menjumpai beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.